Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul tawatnya Public Administration Pengantar Ilmu Administrasi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang dengan anggota pertama yaitu Aprilina Lestari dengan nomor NIM 225030 701111004. Yang kedua ada saya sendiri Brisa Fikri Adilina 225030 7071 110 31. Dan yang terakhir ada Faradia Nuraini dengan nomor NIM 225030 7071 110 25. Apa sih administrasi publik? Administrasi publik merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian operasi pemerintah di dalam suatu negara. Tokoh yang kami ambil sendiri adalah H. George Frederickson yang menjelaskan tentang konsep publik dalam 5 perspektif. Itu yang pertama, publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi 8 teori administrasi publik, kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu yaitu dengan menyuarakan kepentingan publik diwakili melalui suara. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan sama lain. Namun dalam jumlah yang cukup besar, mereka dapat menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu, posisinya juga dianggap sebagai publik. Dan yang terakhir, publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting. Bisa dilihat sendiri, teman-teman atau Bapak. Di sini ada tokoh yang kami pilih, yaitu George. Terus yang di bawah fotonya ada buku yang dia tulis. Kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tapi juga pada nilai keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu pengertian administrasi publik modern. Menurut Prajudi Atmosudirdojo, administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai suatu organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya suatu tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Arifin Abdurrahman, administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Dari kedua pendapat tersebut, kesimpulannya adalah administrasi publik adalah ilmu sosial yang di dalamnya mengkaji suatu sistem dalam sebuah negara. Selain itu, dalam administrasi publik mencakup kebijakan, manajemen, pelayanan, serta organisasi publik. Administrasi publik sama saja dengan administrasi lainnya yang dijalankan untuk kepentingan bersama atau umum. Semakin berjalannya waktu administrasi publik, semakin berkembang dan menjadi administrasi publik modern atau baru dengan memperjelas tujuan administrasi publik. Kata baru atau new pada administrasi negara diperkenalkan oleh George Frederickson. Administrasi publik sebelumnya memfokuskan diri pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Administrasi publik baru menambahkan konsep keadilan sosial untuk memberikan ruang partisipasi bagi publik. Ruang lingkup administrasi publik terdiri dari organisasi publik, kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, kepegawaian negara, kinerja, serta etika.
Selanjutnya adalah reformasi administrasi publik. Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi atau aspek reorganisasi atau institusional dan sikap perilaku birokrat atau aspek perilaku guna meningkatkan efektivitas organisasi dan terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menurut Mariana tahun 2009. Reformasi administrasi publik adalah upaya guna untuk melakukan perbaikan dengan terencana dan dilakukan secara terus-menerus di setiap aspek administrasi. Hal ini dilakukan agar kinerja administrasi dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan lebih baik lagi. Reformasi memberikan harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Dengan adanya reformasi publik, masyarakat lebih bisa mendapatkan pelayanan yang merata dikarenakan pelayanan publik baru atau modern menggunakan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya adalah kelebihan administrasi publik baru. Pertama, mutu dan kinerja menjadi lebih baik dan meningkat. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, administrasi publik baru benar-benar menerapkan kedisiplinan agar para birokrat tidak bisa melakukan hal yang semena-mena dan tetap memberikan pelayanan pada masyarakat. Administrasi publik baru juga mempunyai kekurangan, di antaranya birokrasi menjadi semakin mahal. Hal ini membuat birokrat menjual birokrasinya kepada pelanggan, sehingga mereka hanya melayani masyarakat yang berduit saja. Sedangkan masyarakat yang ekonominya masih rendah, jadi kurang diperhatikan. Oke, terima kasih kepada teman-teman serta Bapak, ya, mungkin Bapak dosen yang sedang menonton ini sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.